Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang waliullah yang bernama Ibnu Atha. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atha al-Adami adalah sahabat akrab Junaid. Ia seorang penggubah syair-syair mistik dan seorang tokoh sufi terkemuka di kota Baghdad. Ibnu Atha dihukum mati pada tahun 309 Hijriah atau 922 Masehi. Ibnu Atha termasuk salah seorang murid Junaid al-Baghdadi yang menonjol. Pada suatu hari, beberapa orang pergi ke tempatnya berkhutbah dan mendapati seluruh lantai basah. Mereka bertanya, apakah yang terjadi? Ibnu Atha menjelaskan, aku memperoleh sebuah pengalaman mistik. Dalam keadaan malu dan dengan air mata bercucuran, aku berjalan hilir mudik di dalam ruangan ini. Mereka bertanya lagi, mengapa demikian? Kemudian Ibnu Atha menjawab, ketika aku masih kecil, aku pernah mencuri seekor burung merpati milik tetangga. Hal ini teringat olehku. Lalu aku berikan 1000 dinar perak kepada pemilik burung itu sebagai penggantinya. Tetapi batinku tetap gelisah. Aku pun menangis, khawatir apa akibat yang akan kutanggungkan karena perbuatanku itu. Seseorang bertanya kepada Ibnu Atha, berapa kalikah engkau membaca Al-Quran setiap hari? Ibnu Atha menjawab, dulu aku biasa menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 24 jam. Tetapi sekarang ini, walau sudah 14 tahun aku membacanya, aku baru sampai surat Al-Anfal. Ibnu Atha memiliki 10 orang putra, semuanya gagah dan tampan. Ketika mereka menyertai Ibnu Atha dalam suatu perjalanan, perampok menghadang mereka. Kemudian para perampok itu hendak membegal kepala mereka satu persatu. Ibnu Atha tidak berkata apa-apa, dan setiap kali salah seorang dari putranya dipenggal kepalanya, ia menengadahkan kepala ke atas langit dan tertawa. 9 orang telah terbunuh. Para penyamun hendak menghabisi anaknya yang ke-10. Sungguh seorang ayah yang baik hati. Putranya yang ke-10 itu berseru kepadanya, 9 orang putramu telah dipenggal, dan engkau tidak berkata apa-apa, malahan tertawa-tertawa. Wahai buah hati ayah, Ibnu Atha menjawab, dialah yang melakukan hal ini. Apa yang bisa kita katakan kepadanya? Dia maha tahu dan maha melihat. Sesungguhnya dia bisa bila dia memang menghendaki menyelamatkan anak-anakku semuanya. Mendengar ucapan Ibnu Atha ini, penyamun yang hendak membunuh putranya yang ke-10 itu tergugah hatinya dan berseru, orang tua, seandainya tadi kata-kata itu engkau ucapkan, niscaya tak seorang pun di antara anak-anakmu yang akan terbunuh. Bagaimana kalian ini wahai para sufi? Beberapa teolog bertanya kepada Ibnu Atha, kalian telah menciptakan istilah-istilah yang aneh bagi pendengar-pendengarnya, tetapi memberi keputusan dengan berkata biasa saja. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian hanya berlagak. Karena berlagak tidak berkaitan dengan kebenaran, maka doktrin kalian jelas palsu. Yang kedua, doktrin tersebut seimbang, dan keseimbangan itu hendak kalian sembunyikan dari khalayak ramai. Semua ini kami lakukan karena doktrin itu sangat penting bagi kami. Ibnu Atha menjawab, yang kami praktekkan itu sangat penting bagi kami, dan kami tak menginginkan siapapun juga, kecuali kami para sufi yang mengetahuinya.
Untuk maksud ini kami tidak mau menggunakan bahasa yang dikenal semua orang, dan oleh karena itulah kami menciptakan istilah-istilah khusus. Suatu hari Ibnu Atha dituduh seorang bid'ah. Ali bin Isa yang menjabat wazir khalifah memanggil dan mencela Ibnu Atha. Ibnu Atha menjawab dengan kata-kata yang kasar. Kemudian si wazir murka dan memerintahkan hamba-hambanya melepaskan sepatu yang sedang dipakainya. Dengan sepatu itu mereka harus memukul kepala Ibnu Atha sampai ia mati. Di dalam penyiksaan itu Ibnu Atha meneriakkan kutukan kepadanya. Semoga Allah memutus kaki dan tangannya-mu. Di belakang hari, khalifah marah kepada wazirnya, Ali bin Isa, dan memerintahkan agar tangan dan kakinya dipotong. Terkait dengan peristiwa ini, beberapa di antara tokoh-tokoh sufi menyalahkan Ibnu Atha dan berkata, bila melalui doa-doamu engkau bisa memperbaiki manusia, mengapa engkau mengutuk dia? Seharusnya engkau mendoakan keselamatannya. Tetapi tokoh-tokoh sufi yang lain membela Ibnu Atha dan berkata, mungkin sekali Ibnu Atha mengutuk si wazir untuk membela kaum muslimin karena ia adalah seorang wazir yang zalim. Sebuah penjelasan lain yang membela Ibnu Atha adalah sebagai seorang manusia yang berintuisi tajam, Ibnu Atha mengetahui malapetaka yang akan menimpa diri si wazir. Ia hanya menyatakan persetujuannya terhadap takdir Allah itu. Dengan demikian, Allah menyatakan kehendaknya melalui lidah Ibnu Atha, sedang Ibnu Atha sama sekali berlepas tangan. Menurut pendapat saya sendiri, sesungguhnya Ibnu Atha tidak mengutuk si wazir. Bahkan sebaliknya, Ibnu Atha mendoakan demikian agar si wazir bisa mencapai derajat seorang syuhada. Ibnu Atha mendoakan supaya si wazir menanggung kehinaan di atas dunia ini dan kehilangan kedudukannya yang tinggi beserta kekayaan yang melimpah itu. Jadi, dengan sudut pandang yang seperti ini, terlihatlah bahwa Ibnu Atha semata-mata menghendaki kebaikan bagi Ali bin Isa. Karena bukankah hukuman di atas dunia ini jauh lebih ringan daripada di akhirat? Demikianlah kisah seorang waliullah dan juga tokoh sufi, Ibnu Atha. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.